Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harsi Purwasi. Di sini saya akan memberikan tutor tentang uji tanda menggunakan SPSS. Uji tanda adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara dua sampel yang berhubungan berdasarkan arah perbedaan antara dua pengukuran, yaitu tanda positif dan negatif. Uji tanda ini disebut juga dengan Sydney test, yang merupakan salah satu uji statistik non-parametrik. Contoh studi kasusnya yaitu sebuah perusahaan melakukan pengamatan terhadap pengaruh promosi terhadap jualan suatu produk. Perusahaan tersebut mengamati jumlah penjualan produk sebelum dan sesudah promosi. Apakah memiliki perbedaan yang signifikan atau tidak? Kemudian sampel diambil dari 15 toko dengan data penjualan sebagai berikut. Setelah kita mengetahui datanya, maka kita akan mengambil hipotesisnya atau dugaan sementaranya, di mana H1 ada perbedaan antara jumlah penjualan promosi dan penjualan tanpa promosi. Kemudian H0-nya yaitu tidak ada perbedaan antara jumlah penjualan promosi dan penjualan tanpa promosi. Setelah itu kita akan membuka aplikasi SPSS. Kemudian kita akan ke variable view. Pada variable view ini terdapat di bagian name yang barisan pertama yaitu kita bikin tanpa promosi. Kemudian labelnya ini penjualan tanpa promosi. Kemudian measure-nya ini kita bikin scale. Setelah itu baris kedua yaitu di bagian name-nya kita bikin promosi dan desimalnya semua 0. Setelah itu labelnya yaitu penjualan promosi. Kemudian measure-nya yaitu scale. Setelah kita mengisi variable view, maka kita akan mengisi ke bagian data view. Setelah kita membuka data view, maka kita akan memasukkan datanya yang sudah kita tulis seperti tadi kan. Jadi kita masukkan semua data-datanya. Sesudah kita masukkan datanya, maka kita akan mengeklik analyze. Setelah itu kita mencari bacaannya non-parametric test. Setelah itu ada bacanya legacy dialogues. Kemudian kita pilih dua relative samples. Setelah itu akan tampil seperti berikut. Kemudian penjualan tanpa promosi ini kita masukkan ke variabel pertama. Kemudian penjualan promosi kita masukkan ke variabel kedua. Setelah itu kita centang site. Kemudian will caution-nya ini kita tidak perlu kita centang. Setelah itu kita masuk ke bagian option. Kemudian kita pilih, kita centang deskriptifnya. Setelah itu continue. Kemudian kita okekan. Maka akan menampilkan sebagai tampilan berikut. Kita lihat deskriptif statistiknya, yaitu pada penjualan tanpa promosi rata-ratanya yaitu 107,33. Kemudian minimumnya yaitu 50, sedangkan maksimumnya itu 165. Sedangkan pada penjualan promosi yaitu rata-ratanya yaitu 131,67. Minimumnya yaitu 65 dan maksimumnya itu 180. Setelah itu kita masuk ke output frequencies, di mana penjualan promosi dikurang penjualan tempat promosi. Di sini terdapat negative difference, positive difference, TIS, dan total. Negative difference ini yaitu
sebesar 0 yang disimbolkan huruf A. Arti negatif difference yaitu jumlah penjualan dengan promosi lebih sedikit penjualan tanpa promosi. Kemudian positif difference yang disimbolkan dengan huruf B. Arti dari positif difference yaitu jumlah penjualan promosi lebih besar penjualan tanpa promosi. Untuk jumlah TIS-nya yaitu ada 0, kemudian disimbolkan dengan huruf C, yaitu jumlah penjualan promosi sama dengan penjualan tanpa promosi. Kemudian kita lihat tes statistiknya, yaitu untuk menjawab hipotesis uji tanda, di mana hipotesisnya tadi yaitu H0 tidak ada perbedaan antara jumlah penjualan dengan promosi dan penjualan tanpa promosi. Kemudian H1-nya ada perbedaan antara jumlah penjualan dengan promosi dan penjualan tanpa promosi. Setelah kita mengetahui hipotesisnya, maka kita perlu mengambil keputusan uji sign test, yaitu di mana apabila exact signifan ini lebih besar 0,05 maka H0 diterima. Kemudian apabila nilai exact signifan ini lebih kecil 0,05 maka H0 ditolak. Maka pada tabel tersebut diperoleh nilai exact signifan 0,00 lebih kecil 0,05 maka H0 ditolak. Karena H0 ditolak maka H1 diterima. Jadi kesimpulannya itu ada perbedaan antara jumlah penjualan dengan promosi dan penjualan tanpa promosi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.